Ghazali Ramli merupakan salah seorang pengawas untuk angkutan kota ini. Ghazali sendiri merupakan rekrutan pertama untuk pengawas angkutan kota. Itu berarti sudah 2 tahun ia mengabdikan diri pada profesi ini. Tak ada bedanya dengan supir angkutan kota. Mereka yang ditunjuk sebagai pengawas juga bekerja secara shift pagi dan siang. Mereka yang bekerja sebagai pengawas ditempatkan di 6 titik pos jaga, seperti di Terminal Mabuun, Pasar Kapar, di Sulingan tepatnya di halte Mantanjung, kemudian di Tanta, dan terakhir di Pasar Barunak, yang merupakan titik temu dari 3 trayek angkutan kota. Jadi kita angkatan pertama 2014 mulai sampai sekarang 2016, kurang lebih 2 tahun lah Pak. Kita memang dari awal memang melamar ke pengawas, jadi memang dari awal jadi pengawas. Kami kan pengawas terbagi jadi 2 shift Pak. Yang pertama shift pagi dan shift siang. Kalau shift pagi otomatis dari awal kita ke kantor dulu untuk absen. Jam 6 sudah ada di kantor, kemudian menuju lokasi masing-masing, misalnya ada di Kapar atau di Berunak. Tiba di lokasi harus sebelum supir berangkat. Jadi kita berada di lokasi sekitar jam 6.15 atau setengah 7 lah. Biasanya supir-supir sudah lewat situ. Bapak dengan 2 orang anak ini juga menjelaskan tugas utama sebagai pengawas, yaitu mencatat setiap jumlah penumpang angkutan. Ia juga mencatat jam tiba dan jam berangkat setiap angkutan yang berhenti di setiap pos pengawas. Oh ya, kita sebagai pengawas tugas utamanya catat jumlah penumpang yang ada di angkutan kota, termasuk juga jam tiba mobil kita di lokasi yang kita tunggu, jam tiba dan jam berangkat. Kita juga ngatur jeda antara satu angkot ke angkot yang lain, jadi agar jaraknya jangan terlalu dekat lah istilahnya gitu. Ya kita mencatatnya kan kita per 2 jam kita jumlah. Kita tiap-tiap angkot yang lewat kita catat berapa penumpang pelajar dan penumpang umum. Nanti kita per 2 jam kita jumlah, totalnya sekitar 6 jam kan. Nah itu dijumlah berapa jumlah total penumpangnya, nanti kita serahkan ke admin yang di kantor. Admin nanti yang menotal dari seluruh pengawas yang jaga. Iya. Ya tentu. Kan tiap supir kan mempunyai radio penghubung juga sesama pengawas dan supir. Jadi siapa aja penumpang yang naik di tengah jalan yang tidak terpantau oleh pengawas yang misalnya di Berunak ke Kapar kan, tengah-tengah itu nanti laporannya ke kita. Jadi saling bersambung-sambung lah antara pengawas ke pengawas. Mereka di rolling setiap harinya. Hal itu dikatakannya untuk mengusir kejenuhan dikala bekerja selama mengawasi angkutan kota. Kita rollingnya per hari ya, beda-beda lokasi biasanya kalau supaya nggak jenuh lah istilahnya, jangan terlalu bosan pengawas. Jadi per hari di rolling, kalau per shiftnya per minggu dirubah. Misalnya minggu ini shift pagi, minggu depannya shift siang. Menurutnya, berprofesi sebagai pengawas angkutan kota bukan berarti tak ada kendala yang didapati. Faktor cuaca seperti hujan salah satu kendala yang ia dan teman-temannya hadapi. Kendala kita sih kalau mungkin cuaca adalah kalau kita kan berangkatnya naik sepeda motor ya Pak. Kalau cuaca hujan atau gimana agak sedikit terganggu lah. Terus komunikasi juga, sebagian supir ada yang belum punya radio komunikasi, jadi kita sistem kode aja lah Pak, dari jarak jauh kode itu aja informasi penumpangnya. Semenjak ia bekerja di angkutan kota, menurutnya antusias masyarakat yang beralih ke angkutan umum terus meningkat tiap tahunnya. Hal itu ia lihat dari rekapan data yang mereka rekap tiap harinya. Antusias masyarakat cukup bagus ya, kita lihat dari data-data yang ada tuh ada peningkatan terus-menerus ya, terutama pelajar sudah cukup mengerti
mengerti dan jadwal kelewatan angkutan. Jadi sudah ada peningkatan lah. Mungkin yang penumpang umumnya agak meningkatnya nggak terlalu banyak. Mungkin dikira bayar, padahal kita gratiskan angkutan kota ini. Kalau program sosialisasi dari kita di mobil angkutan kan sudah ada tempelan-tempelan bahwa itu gratis untuk umum dan pelajar. Ia bersyukur atas profesi yang ia jalani saat ini. Walaupun upah yang mereka terima setiap bulannya sesuai dengan UMR, hal itu dirasakan memang kadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mengingat harga kebutuhan pokok yang setiap tahunnya terus meningkat. Dengan keadaan finansial yang demikian, ada sebagian dari teman-temannya harus mencari penghasilan tambahan setelah selesai bekerja di angkutan kota ini. Ya, kalau dari segi kita kan namanya pelayanan publik, istilahnya kan kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan, tapi mungkin dari segi finansial masih, ya kita kan beda-beda pengeluaran masing-masing kan. Mungkin ada yang merasa cukup, ada yang enggak. Itu aja sih, Pak. Alhamdulillah masih cukup, soalnya istri sudah bekerja juga, Bang. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang masih si istrinya masih tergantung suami, kan anak 2, dengan finansial yang ada mungkin pas-pasan, bahkan ada yang kurang, bahkan ada sebagian teman kita yang kurang. Syukur-syukur kalau ada bisnisan yang lain lah di luar untuk tambahan. Ia juga berharap agar nantinya angkutan kota bisa terus berlangsung keberadaannya dan masyarakat semakin antusias untuk menggunakan transportasi gratis ini. Harapan kita sih yang jelas angkutan kota akan terus berlangsung, mungkin kalau bisa nggak cuma periode Bapak Bupati aja, mungkin selanjutnya bisa. Dan dari segi kesejahteraan kami sebagai pengelola angkutan kota juga kalau bisa ditingkatkan lagi lah, mungkin itulah. Dan ya mudah-mudahan masyarakat di sekitar Tabalong juga lebih antusias lah ikut di angkutan kota ini, Pak. Oh pasti, Pak, pasti keluhan kita tampung. Kadang-kadang kita di kantor juga ada meeting atau briefing rapat dari pimpinan kita bahwa mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat ini. Kadang-kadang yang anak sekolah yang ketinggalan itu kan jadi masukan kita. Kadang-kadang ada yang supir juga agak terlalu ngebut, itu juga jadi keluhan dari masyarakat. Jadi kita di lapangan kita biasanya tegur langsung, Pak, yang supir yang agak ngebut. Kalau yang umumnya sih itu aja sih, Pak. Yang ya kadang-kadang anak sekolah ketinggalan, supir yang terlalu ngebut, itu aja sih